Kita lanjutkan dengan subbab Introduction to Seismic Interpretation yang kita bagi dalam dua bagian, dan kita mulai dengan part A ya. Jadi Seismic Interpretation Methodology ini bisa dibagi menjadi dua bagian atau dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah Structural Interpretation. Pada Structural Interpretation ini mapping daripada subsurface structure itu dilakukan dengan mempertimbangkan atau mengconsider perspektif daripada oil and gas entrapment daripada oil and gas. Nah, yang kita perhatikan dalam melakukan mapping struktur ini adalah adanya patahan, adanya fault, folding, kemudian basin subsidence, kemudian adanya uplift, kemudian adanya bagaimana structural trendnya, structural feature, kemudian tentunya entrapmentnya sendiri atau jebakan perangkap hidrokarbon itu sendiri. Nah, pada stratigraphic interpretation itu dilakukan dalam 3 tahapan analisis. Yang pertama dimulai dengan sequence stratigraphic analysis, di mana kita melihat adanya atau melakukan picking stratigraphic sequence yang dibatasi biasanya oleh unconformity. Jadi kita mapping unconformity-nya untuk melihat untuk melakukan mapping daripada sequence strat ya. Nah, kemudian kita periksa pattern daripada yang ada di dalam sequence, pattern daripada seismic karakter yang ada dalam sequence ya, juga stratal package-nya. Kemudian nanti kita bisa melakukan analisa lebih lanjut ya dari seismic event yang ada di dalam masing-masing stratigraphic sequence itu untuk mempredik variasi daripada reflection karakternya ya secara lateral. Kemudian untuk mempredik lingkungan pengendapannya, untuk mempredik facies changes atau facies variation-nya. Kemudian juga mempredik umur batuannya, tentunya dibantu dengan biostratigrafi ya, data biostratigrafi. Dan yang paling utama adalah menentukan litologinya, mana source rock-nya, mana reservoir-nya, mana seal-nya. Nah, semua analisa yang dilakukan ini tentunya kita gunakan dengan menggunakan semua data yang tersedia, dari mulai data sumur, data seismik, kemudian juga kalau outcrop kita integrasikan dalam interpretasinya, itu juga studi regional yang sudah ada sebelumnya, kemudian juga dengan gravity dan magnetic yang bisa dilakukan untuk regional. Nah, kemudian kita ini salah satu contoh daripada structure interpretation ya. Jadi ini ada suatu 3D seismik yang outline-nya yang kuning ini. Kemudian kita lihat sebelum 3D ini diambil sudah terdapat line-line 2D yang putih-putih ini ya, ada yang panjang, ada yang pendek-pendek ya. Jadi kita lihat khususnya dua line ini, line dari west east ya, kemudian yang berikutnya adalah dari line dari southwest east west north east ya. Jadi dari line yang ini kita lihat ada suatu struktur berupa reverse fault ya. Jadi ada suatu ya di bagian sini struktur anticline yang terpatahkan berupa reverse fault ini adalah fault yang utama. Jadi kita lihat adanya perangkap di sini ya, ada perangkap potensial perangkap struktur. Nah, ini pada arah southwest northeast kita lihat ada lagi potensial daripada perangkap di downstream-nya ya, di downstream-nya. Kemudian ini adalah contoh daripada seismic stratigraphic interpretation ya. Jadi pada seismic stratigraphic interpretation ini nilainya cukup panjang, biasanya puluhan kilometer ya. Kita lihat di sini dari analisa ini kita lihat ada 5 ya, paling tidak ada 5 stratigraphic sequence ya. Yang T stratigraphic sequence T ini topnya dibatasi oleh surface yang ini ya. Kemudian bottomnya dibatasi oleh unconformity yang ini ya. Ini berupa unconformity dari yang merah, kemudian dia berubah menjadi biru ya, surface yang lain lagi. Kemudian sequence berikutnya S ya,
di topnya oleh S, oleh yang merah ini, kemudian base yang kuning dia berakhir di sini. Inilah sequence S, dia tidak mengcover sepanjang line ini. Kemudian sequence U, ya, stratigraphic sequence U. Ini top yang kuning, kemudian base yang biru ini, ya. Sini biru tua, di sini adalah biru yang muda, dia berakhir di sini, ya. U juga hanya sampai di sini, ya. Kemudian yang A itu mulai dari sini, kemudian yang merah, kemudian yang biru muda, dia berakhir di sini. Base-nya adalah yang ini, yang biru tua, ya, ke atas, ya. Dia berakhir di sini. Kemudian yang N, ya. Nah, jadi kita lihat yang ini topnya, ini base-nya. Pada yang N dan U ini khususnya kita bisa melihat adanya suatu pola prograding, ya, yang cukup jelas, ya, di mana ada top lab ke sini, ya, kemudian ada null lab di bawahnya. Nah, kemudian dibantu dengan data-data biostratigrafi, kita bisa mempredik umur daripada masing-masing sequence stratigrafik ini, ya, atau stratigraphic sequence ini. Misalnya T itu umurnya adalah dari 0 sampai 200.000 tahun perkiraan, ya. Kemudian S 200.000 sampai 400.000 tahun, dan seterusnya sama dengan N itu 1,8 juta sampai 2,7 juta. Inilah yang tertua, ya. Kemudian kalau kita lihat pada area yang kecil begini yang dilingkungi oleh kotak ini, maka kita lihat detail interpretation dari masing-masing stratigraphic sequence, ya. Jadi internal reflection pattern-nya, ya, kita bisa lihat misalnya prograding weights pada U misalnya. Pada U ini kita lihat ada bagus sekali kelihatan prograding weights. Nah, di sini kita lihat beberapa conformable, ya. Jadi reflection yang bersejajar dengan sequence boundary-nya. Begitu juga di kotak E ini, ya. Kita lihat bagus sekali prograding weights pada sequence stratigraphic sequence daripada N, ya. Bagus sekali ini, ya. Nah, ini adalah contoh daripada stratigraphic interpretation, seismic stratigraphic interpretation. Nah, sebagai summary, ya, barangkali kita bisa ambilkan dari ExxonMobil ini slide-nya. Jadi seismic interpretation itu bagaimana kita menentukan lokal geologi daripada satu subsurface image, di mana kita melakukan mapping patahan dan structural feature yang lainnya, kemudian map unconformity untuk nge-map stratigraphic sequence, ya, dan other major strata sequence surface lainnya. Kemudian kita interpretasikan depositional environment-nya, kita coba predik litologi, ya, dari reflection pattern dan dibantu dengan velocity baik dari seismik maupun dari sumur. Kemudian predik umur, ya, daripada masing-masing stratal unit, ya, dibantu dengan data-data biostratigrafi. Kemudian tentunya kita memeriksa elemen hydrocarbon sistemnya, mulai dari source rock-nya, kemudian migration pathway-nya, dan reservoir dan seal-nya. Nah, dalam melakukan interpretation itu, ya, baik stratigraphic maupun structural interpretation, nanti kita akan sangat terbantu, ya, kalau kita punya atribut-atribut, ya, yang kita derive dari seismic data. Jadi yang berkaitan dengan struktur itu ada nanti yang kita sebut dengan geometric attribute, yang nanti akan memperkaya, ya, mengenhance visibility daripada geometric characteristic dari seismic data kita itu, seperti berhubungan dengan dip, dengan termination, ya, kalau patahan, kemudian azimuth, kemudian continuity dan discontinuity, ya, ini berhubungan dengan patahan. Seperti atribut ini misalnya koherensi, ada curvature, ada ini breathlessness yang berhubungan dengan kerapuhan batuan, ya, kemudian fracture orientation berhubungan dengan azimuth, ya. Kemudian nanti sehubungan dengan stratigraphy interpretation, nanti kita bisa lakukan suatu atribut-atribut yang berkaitan dengan litologi. Jadi misalnya atau penyebaran reservoirnya. Jadi misalnya spectral decomposition, EVO yang berkaitan dengan DHI, ya, nantinya, direct hydrocarbon indication. Kemudian seismic inversion, baik itu AI maupun dari elastic inversi, nanti di mana kita akan bisa mempredik litologi porosity, ya. Kemudian litologi, ya, dengan lambda rho, mu rho atribut. Kemudian dari instantaneous phase yang bisa kita generate, ya, dengan mudah dengan menggunakan atribut di mana kita nanti akan bisa melihat terminasi, ya, daripada seismic reflection itu lebih visible, ya, dibandingkan dengan seismic data yang asli ini.
nanti kita generate dengan Hilbert transform ya, saya baru ingat. Nah kemudian semua atribut-atribut ini nanti bisa kita kalibrasi dengan menggunakan data sumur ya, atribut-atribut yang berpadanan dengan atribut-atribut daripada data sumur. Nah kemudian dari segi scale-nya ya, kita bisa lihat bahwa seismic interpretation ini bisa kita mulai dari regional kepada field scale ya. Ini skalanya cukup besar ya, yang regional sampai field scale ratusan meter, kemudian ke reservoir scale yang scale-nya dari meter sampai beberapa meter ya. Cukup ini. Nah yang regional ini seperti yang kita sudah singgung ya, dia berhubungan dengan interpretasi stratigraphy dan depositional history, kemudian petrology sistemnya, hydrocarbon generation, source rock, kemudian migration pathway, kemudian jebakan atau entrapment daripada hidrokarbonnya, kemudian reservoirnya, kemudian sealnya ya, keberadaan daripada ini. Ini adalah merupakan bagian daripada regional interpretation. Sedangkan yang reservoir scale itu nanti kita diperlukan untuk mempredik volumetriknya ya, mengestimate volumetrik daripada lapangan ya, daripada masing-masing reservoir. Kemudian bagaimana reservoir sistemnya, ini terkait dengan strategi untuk memproduksinya ya. Nah dalam melakukan interpretasi dalam reservoir scale ini nanti kita berbantu dengan seismic teknologi yang disebut dengan seismic lithology, seismic inversi, seismic attribute analysis, seismic propagation analysis, dan waveform classification dan sebagainya. Sedangkan dalam melakukan interpretation yang sifatnya regional sampai field scale ini nanti kita dibantu dengan seismic structure interpretation, seismic stratigraphy, dan sequence stratigraphy. Nah ini penjabaran dari skala regional ke prospek, kemudian ke field, kemudian ke well to well. Jadi kita lihat pada regional scale kita mapping structure map, geologic history-nya, gross lithogy ya, dan yang terpenting adalah adanya source rock ya. Tentunya juga reservoir dan seal. Pada prospek kita perlu memastikan strukturnya valid ya, kemudian lingkungan pengendapannya seperti apa, adanya reservoir dan seal ya, supaya trap itu bisa terjadi ya. Kemudian kalau ada misalnya direct hydrocarbon indication ya, baik itu berupa flat spot, berupa FEU dan sebagainya, mungkin juga porosity ya, kita bisa predik bagaimana kualitas daripada reservoirnya. Kemudian berkaitan dengan field, ini kita perlu studi structure yang lebih akurat ya, untuk kemudian juga kita perlu penyebaran reservoir ya, masing-masing reservoir yang ada di dalam field ini, kemudian bagaimana phase change-nya berkaitan dengan porosity nantinya, fluid contact. Nah semua data ini kita perlukan supaya kita bisa memperkirakan seberapa besar resources yang terdapat di dalam field ini ya, OIP maupun OJIP-nya ya. Kemudian nanti kalau kita sudah mendevelop lapangan ini, kita perlu lebih detail lagi mengetahui apakah satu sand itu dari satu ke sumur itu continue atau tidak, misalnya bagaimana perubahan porosity dan facies-nya, apakah ada fracture, nah apakah kalau ada fault, apakah ada sealing, fault itu sealing atau enggak, karena itu berhubungan dengan connectivity dari satu sumur ke sumur lain yang dilalui oleh satu patahan. Misalnya kalau faultnya nggak sealing berarti dia bisa connect, kalau dia sealing berarti dia nggak connect ya. Ini adalah satu contoh daripada regional seismic interpretation. Jadi seismic ini panjang sekali, dia mengcover adanya basin ya, adanya tinggian, adanya basin lagi, ini kata half graben trough ya, ada tinggian lagi yang potensial untuk dibor ya, prospek. Ini ada basin lagi ya, jadi ada beberapa major fault, kemudian juga beberapa minor fault ya. Nah ini skala field ya, seismic interpretation. Jadi misalnya kalau kita punya model reservoir yang lingkungan pengendapannya itu adalah di deltaic ya, lingkungan delta seperti ini ya. Jadi kita punya misalnya penampang yang di sini itu berupa channel ya, staking channel, ada beberapa staking channel seperti ini. Kalau di ujung delta ini itu berupa channel tapi sudah lebih lebar ya, channelnya sudah lebih lebar penyebaran sandnya.
Nah, bagaimana kita mempredik penyebaran reservoir itu? Nah, kita bisa lakukan seperti ini ya. Jadi katakanlah ini model reservoirnya tadi, ya di sini aksen, ini penampang vertikalnya ya, stacking channel. Ini kenampangan seismiknya. Jadi kita lihat ada strong reflection ya dari channel sand ini. Nanti kalau kita lakukan atribut amplitude ya dari sekitar kita punya horizon sekitar sini misalnya, kita lakukan amplitude attribute yang mengcover reflection ini, maka nanti kita pakai map seperti ini. Nah, yang merah ini itu menggambarkan area yang net to gross sand-nya itu tinggi ya, sedangkan yang biru itu net to gross sand-nya rendah. Artinya di sini ini semua yang bersemuanya shale, di sini adalah sand semua ya. Jadi dia berupa channel. Ini juga berupa sand ya. Nah, dari sisi scale-nya tadi ya, ada 3 data yang bisa kita gunakan dalam melakukan seismic eksplorasi maupun field development ya. Jadi biasanya kita pakai outcrop, analisa ada outcrop atau core ya. Kemudian pakai data sumur, itu ada log. Kemudian kita pakai data seismik ya. Nah, kita lihat dari segi resolusinya ya. Nah, kalau data outcrop ini dia sangat tinggi resolusinya ya, lapisan-lapisan yang hanya beberapa sentimeter aja itu bisa terlihat dengan jelas ya baik pada core maupun pada outcrop ya. Nah, jadi resolusi secara vertikal itu paling tinggi pakai outcrop ini ya. Nah, pada sumur ya, pada data log itu resolusinya masih lumayan ya. Jadi beberapa ya feet, setengah feet atau 1 feet atau beberapa meter itu masih bisa teresolusikan ya. Jadi data-data sumur ini bisa kita lakukan untuk melakukan well to well correlation, untuk membuat stratigraphic cross section menggunakan data sumur. Sedangkan data seismik itu lebih rendah resolusinya secara vertikal. Jadi OD-nya ini sudah puluhan meter ya resolusi daripada yang bisa lapisan yang bisa diresolusikan oleh seismik ini sudah puluhan meter, jauh lebih rendah dibandingkan dengan log apalagi dengan core ya. Nah, tapi dari sisi areal extend-nya ya. Nah, kalau seismik ini punya kelebihan, dia apalagi kalau kita punya 3D ya. Nah, itu dia basin wide ya. Jadi banyak sekali karena 3D, 2D maupun 3D itu kan cukup banyak ya. Coverage-nya cukup luas. Jadi dari segi areal coverage-nya ini paling tinggi ya seismik. Kemudian sumur, log itu juga hampir di semua log, sumur yang ada itu ada lognya. Kemudian nah ini sangat lokal ya, outcrop dan core ini kan tidak semua well punya core-nya ya. Jadi dibandingkan dengan data sumur, log data sumur ini lebih sedikit ya, lebih lokal ininya penyebarannya. Nah, ini masih mengenai resolusi ya, scale daripada resolusi vertikal versus horizontal ya. Kalau kita lihat dari berbagai metode geofisik ya, dari mulai gravity, magnetic sampai dengan well to well seismik dibandingkan dengan core ya. Jadi kalau kita lihat yang paling rendah itu resolusi vertikalnya ada gravity ya, gravity. Kemudian resolusi horizontalnya cukup wide ya, cukup lebar ya. Magnetic sedikit lebih bagus ya resolusinya secara vertikal. Kemudian 2D seismik maupun 3D seismik itu secara vertikal jauh lebih bagus dibandingkan keduanya ini ya. Tapi horizontal resolusinya jauh lebih bagus ya, 2D maupun 3D. Ya, kalau 2D dia melewati traverse line ya. Jadi kalau 3D kan mengcover area ya. Jadi horizontal resolusinya, dari segi horizontal resolusinya 3D tentunya lebih bagus daripada 2D. Tapi di sisi vertikalnya mereka bersama ya. Nah, ini yang lebih tinggi lagi kalau kita bisa melakukan well to well seismik atau disebut juga dengan cross well tomografi seismik ya. Jadi resolusinya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan survei seismik ini. Nah, semuanya ini ya kalau dibandingkan core masih jauh lebih rendah resolusinya ya. Core ini resolusi vertikalnya ya jauh lebih tinggi ya. Cuma resolusinya juga sangat jarang ya.
Ini contoh daripada gravity survey yang saya ambil dari Peter Link ya, dari bukunya Basic Petroleum Geology ya. Jadi ini ada suatu model penampang geologi di mana terdapat di sini saldom ya. Saldom ada sedimentary layers. Nah, kalau kita lakukan gravity survey, maka nanti pada area yang dilalui oleh saldom ini atau di mana terdapat saldom ini, maka gravity value akan, gravity anomalinya terlihat rendah ya, karena ini adalah low density ya, low density stock ya. Ini juga dari buku yang sama ya, Basic Petroleum Geology Peter Link. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada model geologi basement high ya, basement high. Nah, kalau kita lakukan survei magnetik, maka nanti akan terlihat ini polanya seperti ini. Jadi tinggi ya, karena basement ini density tinggi, maka nanti dia akan, magnetiknya akan tinggi ya. Ini ada satu patahannya. Nah, kalau kita, ini sambil dari Google ya, menarik juga, vertical versus areal distribution dari core. Tadi kita lihat core itu mempunyai resolusi yang tinggi ya, sampai 0,1 feet. Kemudian log mulai dari 1 feet ya resolusinya. Kemudian dia dengan seismik dia berhimpit di sini ya. Resolusi core pada order mungkin sekitar 30-40 meter ya. Jadi resolusi seismik, well log dan core itu dia berada berhimpit ya. Jadi kita lihat di sini itu reservoir atau lapisan batuan yang ketebalannya berada di sini ya. Itu kita bisa melakukan mapping yang cukup detail ya, dengan menggunakan kombinasi 3 data ini, well log maupun dan seismic data, dibantu dengan core juga ya untuk detailnya. Nah, tapi untuk area ini, area yang di sini itu yang tidak di cover oleh resolusi seismik, itu kita hanya gunakan ini ya, dibantu kerangka strukturnya nanti dibantu oleh seismik. Kemudian kita menggunakan data log ya, dan juga dikalibrasi dengan data core. Nanti kita melakukan apa yang disebut dengan geostatistik ya, jadi reservoir model pada reservoir yang ketebalannya berada pada area ini. Nanti kita lakukan dengan metode geostatistik, nanti yang dibantu dengan apa yang disebut sebagai variogram. Nah, ini di plot ini nanti kita lihat wavelength versus scale of measurement ya. Jadi pada laboratorium kita lihat ini wavelengthnya sangat kecil ya, sangat pendek. Kemudian pada sonic itu wavelengthnya udah mulai agak panjang sedikit. Nah, untuk di seismic survey wavelengthnya sangat panjang ya, sangat panjang. Jadi kita lihat ini laboratory, ini conventional seismic ya, ini wavelengthnya panjang ya. Jadi kita lihat kalau di lab measurement ini itu 1 feet itu ada banyak wavelength yang terdapat di sini. 1 feet ada beberapa wavelength juga ya, mungkin 1 atau 2. Kemudian pada seismik 1 feet itu hanya segini ya, karena wavelength daripada seismik ini itu sangat panjang ya. Jadi ini berkaitan dengan resolusi ya. Jadi seismik resolusinya wavelengthnya panjang, resolusinya rendah. Nah, ini wavelengthnya pendek, resolusinya tinggi ya. Nah, jadi dari penggunaan laboratorium ini borehole sonic ya, BHC ini borehole compensated sonic log. Kemudian ini ada crustal tomography, ini adalah conventional survey ya, conventional seismic survey dan VSP. Ini contohnya cross data yang diambil dari well to well seismic atau cross well seismic data. Jadi biasanya di sini, di sumur yang di sini ya, itu diletakkan sumbernya, di sumur di sini diletakkan receivernya. Nah, jadi seismik itu dia tidak melewati surface ya, jadi langsung dia dari sumur ke sumur. Jadi sehingga resolusinya bisa lebih tinggi karena dia nggak terganggu dengan perjalanan gelombang yang nggak panjang, jadi dia nggak terganggu dengan adanya near surface ya. Sedangkan pada seismic data ini yang diambil dari surface ya, frekuensi yang diambil itu didapatkan jauh lebih rendah ya dibandingkan dengan well to well correlation. Jadi kesimpulannya adalah bahwa well to well cross well seismic data ini resolusinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan surface seismic data. Nah, sekarang kita masuk kepada interpretation filosofi ya. Kita bagi menjadi 3 ya. Ini kita bagaimana, yang pertama adalah kita mendevelop suatu model geologi yang realistik ya. Nah, ini sangat bergantung daripada pengalaman ya.
Jadi ini added value daripada nilai pengalaman dari seorang interpreter itu sangat penting ya dalam menentukan kualitas interpretationnya. Kemudian juga pengalamannya untuk melihat outcrop ya, real rock, baik itu core maupun outcrop ya. Kemudian juga pengetahuan geologinya ya, wawasan geologinya. Kemudian gimana wawasan mengenai forward modeling ya, gimana dia mengaitkan antara seismic, apa yang digambarkan geologic model, apa yang digambarkan oleh suatu seismic response, baik itu 2D maupun 1D maupun 2D ya. Kemudian juga kreatif ya, creative thinking ini maksudnya bagaimana kita menggunakan semua tool yang tersedia ya untuk tujuan yang appropriate. Nah ini contoh bagaimana kita pengalaman ya melihat real rock ya. Jadi ini ada satu, kalau orang sudah melakukan perjalanan geologi yang cukup banyak ya dan kaya dengan pengalaman ya, jadi dia akan melihat ini satu gugusan anticline ya, anticlinorium. Kemudian nanti punya seismik seperti ini ya, ini mudah sekali dia membayangkan ya bahwa seismik ini menggambarkan suatu anticline ya, suatu anticline seperti ini ya, dengan mudah. Jadi ada satu ungkapan yang sangat masyhur ya dalam dunia geologi, itu adalah the present is the key to the past ya. Jadi ini the present, ini the past, jadi sangat masyhur ungkapannya. Ini juga demikian, jadi ada suatu outcrop ya, di mana kita bisa melihat adanya suatu folding ya, folding, detachment fault. Ini ada major faultnya, ini ada beberapa patahan cabangnya. Nah begitu kita melihat seismik seperti ini kita bisa dengan mudah menerapkan konsep ini, walaupun tidak persis sama gambarnya ya, tapi konsep seperti ini bisa kita terapkan di sini. Ada satu major fault, kemudian ada flower structure seperti ini ya. Jadi sekali lagi, the present is the key to the past ya. Ini juga demikian. Kalau kita melihat gugusan anticline seperti ini ya, maka nanti kalau kita punya 3D, kita lakukan interpretasi ya. Ini salah satu kata inline-nya. Maka nanti kita akan melihat, nanti kita lakukan interpretasi di masing-masing line, kita dapatkan nanti map seperti ini ya. Ini 3D display-nya, display resurface-nya. Kita akan dapatkan suatu map 3D perspektif yang mirip-mirip seperti ini ya. Jadi sekali lagi ini adalah the present is the key to the past. Nah ini juga berhubungan dengan sedimentation ya. Katakanlah ini menggambarkan sedimentasi dari yang terjadi present sedimentation. Nah kalau misalnya kita punya seismic 3D ya, lalu kita melakukan rendering ya daripada amplitude, kemudian kita mendapatkan penyebaran amplitude-nya seperti ini, maka kita bisa mengaitkan ini dengan ini ya. Ini penyebaran reservoirnya ya, penyebaran reservoir. Ini kita lihat seperti ini ya. Sekali lagi ini present is the key to the past. Nah ini adalah display yang saya dapatkan dari First Peak ya, di mana dia bisa menyambungkan ya antara outcrop yang terlihat di sini dengan seismic response sebelah kanan ini ya, menarik juga. Jadi kita bisa melihat bagaimana masing-masing lapisan yang ada di sini ya, itu nanti disambungkan dengan bagaimana respons seismiknya ya. Ini juga demikian ya. Jadi ada beberapa lapisan dari outcrop ini. Nanti di batasan lapisan ada seismic reflectionnya, merupakan peak dan trough ya. Kalau yang hitam ini berupa peak, itu increase impedance ya. Kalau yang merah ini dia decrease impedance, ini trough ya. Nah ini juga menarik ya, suatu outcrop di pinggir suatu freeway ya, atau pinggir suatu tol, jalan tol gitu. Nah ini kita lihat adanya beberapa stratigraphic sequence. Jadi seperti kita sudah lihat pada slide sebelumnya, stratigraphic sequence itu dibatasi oleh satu unconformity surface ya, atau erosional surface. 1, 2, 3 ya. Kemudian ini ada clinoform pattern ya, clinoform. Kemudian kita lihat ini setelah ini terendapkan ya, ini kena erosi, kemudian ada channel ya. Ini kita lihat ada channel ya. Jadi channel ini terjadi setelah lapisan ini ada, kemudian ini tergerus ya dan diisi oleh
batuan yang lain. Nah ini adalah suatu barangkali pinch out ya. Ini ada sand, kemudian terpotong oleh erosional surface, ada lagi endapan baru ya. Ini akan menjadi trap juga biasanya ya. Nah ini struktur anti-clean ya, anti-clean yang terpatahkan ya. Jadi ada struktur anti-clean karena terbentuk karena adanya kompresi ya, karena ini ada reverse fault ya. Kemudian ini ada patahan ya. Jadi ini reverse fault. Nah inilah akhir daripada pada part A ya.